warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Batanghari beserta wakil, yang terhormat rekan-rekan Majelis Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 22 Batanghari. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan labor IPA SMP Negeri 22 Batanghari dalam rangka seminar guru penggerak yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Gusmaneli. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat acara kita mulai saja pembukaan kita, diawali dengan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Batanghari. Kepada Ibu Sri Wahyuni SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita sehat walafiat dan salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, nanti kita akan ikuti diseminasi pemahaman tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 22 Batanghari yang akan disampaikan oleh Ibu Gusmaneli. Harapannya kita semua bisa mengikutinya, dan kalau nanti ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu menanyakannya sehingga kita semua dapat pemahaman yang sama dan bisa menular ke pembelajaran kita berikutnya. Tidak memperpanjang kata, kita langsung saja beri kesempatan nanti kepada Ibu Mel untuk menyampaikannya. Itu saja sebagai pembuka dari saya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Wahyuni selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Batanghari. Dilanjutkan dengan pemaparan oleh Ibu Gusmaneli SPD. Kepada Ibu Gusmaneli kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 22 Batanghari beserta wakil, yang terhormat Majelis Guru beserta staf TU yang telah hadir di ruangan labor ini untuk menyaksikan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 22 Batanghari. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Salawat beriring salam marilah kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang melepaskan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, langsung saja Bapak Ibu yang saya hormati. Saya CGP Angkatan 9 diberi tugas untuk memaparkan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 22 Batanghari. Saya berharap setelah selesai acara diseminasi ini, kita dapat semuanya menerapkan, mewujudkan impian sekolah kita atau impian murid kita mau kita bawa kemana nanti.
Ya, baiklah Bapak Ibu semua. Sekarang ini ada pertanyaan pematik, ya, yang akan nanti Bapak jawab dengan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak setuju. Ya, yang tidak setuju angkat tangan. Ya, yang setuju? Ya, bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa tidak? Setuju. Ya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah. Setuju apa tidak? Setuju. Ya. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju apa tidak? Yang setuju angkat tangan. Ya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Yang tidak setuju, angkat tangan. Dan setuju semuanya kan? Guru berperan. Ya, nanti kita akan lihat. Ya, pertanyaan pematik tadi, apakah yang sudah kita jawab setuju atau tidak, kita lihat nanti setelah pemaparan dari saya modul budaya positif ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke modul budaya positif, terlebih dahulu kita ice breaking. Dengar tadi minta ice breaking, dia pulang ya. Nah, silakan Bapak Ibu tegak semua. Nah.
Terima kasih Bapak Ibu yang telah melakukan ice breaking. Dan sekarang kita lanjutkan modul budaya positif yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Nah, dari ketujuh modul budaya positif yang ada di depan ini, Bapak Ibu yang mana menurut Bapak yang menarik sebelum kita mempelajari ini? Ada 7: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Walaupun saya belum memaparkan, menurut Bapak Ibu mana yang Bapak Ibu yakini atau yang Ibu senang minati? Ya. Yaitu perubahan paradigma belajar. Yang lain? Ya, segitiga restitusi. Apa nanti yang namakan dengan segitiga restitusi ini yang akan bisa kita terapkan di sekolah kita ini? Dan nanti kita lihat paparannya bagaimana segitiga restitusi ini. Yang pertama kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah atau kita kenal dengan kurikulum merdeka yang sudah kita terapkan 2 tahun terakhir ini, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, kita sudah tahu bahwa profil pelajar Pancasila ada yang berkebinekaan global, bernalar kritis, bergotong royong, apalagi mandiri, ya. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, lanjut. Yang kedua adalah disiplin positif. Sebelum kita lanjutkan ke disiplin positif, tahu Bapak Ibu apa arti disiplin? Atau sama dengan apakah kata dari disiplin itu? Tahu? Dari Google. Nah, nanti kita lihat apa sebenarnya yang arti disiplin. Kita lanjut, disiplin positif. Disiplin itu adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan jadi tanggung jawab kita. Ya. Terus disiplin positif, pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhnya disiplin itu bersifat self, ya, apa ini musik? Ya, yaitu kita sadari yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan hal tersebut, wajiblah penguasa mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang kita namakan dengan yang merdeka. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan hidup manusia. Apa saja kebutuhan hidup manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
Yang ketiga pemuasan, dan yang kelima yaitu kesenangan. Ini adalah yang kita butuhkan dalam diri kita sebagai makhluk manusia. Nah, terus motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Apa saja motivasi perilaku manusia yang ada pada diri kita? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Pasti semua kita, termasuk anak-anak kita, tidak menghindari, tidak mau dengan kata hukuman. Karena murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas yang pertama. Berarti kalau satu tingkat di atas yang pertama, yaitu dengan hukuman tadi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan, ya, atau nilai-nilai kebaikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Berarti kalau identitas gagal yang tidak boleh kita lakukan, kita sebagai pendidik atau kita sebagai guru. Ya, konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu yang pertama hukuman. Kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak-anak kita atau kepada anak-anak didik kita. Yang hukuman itu salah satu contohnya adalah menyakitkan. Ya, tidak nyaman, murid takut, ya, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu yang namakan dengan hukuman. Yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan ini adalah termasuk ke dalam konsep disiplin dengan identitas gagal juga. Ya, penghargaan tidak efektif. Ya, terus merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Itu konsep disiplin yang harus kita hindari dengan identitas gagal. Ya, ini konsep disiplin dengan identitas sukses yang harus kita lakukan. Kita sebagai pendidik. Yang pertama, konsekuensi. Ya, konsekuensi penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, murid mematuhi peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang selanjutnya, restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan, itu yang kita namakan dengan restitusi. Terus pendekatan restitusi, apa yang sebenarnya yang kita namakan dengan restitusi? Apa ciri-cirinya? Bagaimanakah kita menerapkan restitusi ini pada anak-anak kita atau pada anak-anak didik kita? Ya, yang restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan atau memperbaiki kesalahan. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat keadaan diri,
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, terus menguatkan dan fokus pada solusi. Itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, sekarang ini perbedaan antara hukuman tadi, konsekuensi, restitusi. Ini ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau yang hukuman, ini mungkin sudah pernah kita lakukan yang hukuman ini kan, ya, seorang atau siswa yang tidak mengerjakan PR, yang namakan dengan hukuman atau contoh dari hukuman itu, guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis, berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Ya, ini pernah dilakukan Bapak Ibu? Ya, apakah pernah dilakukan? Pernah? Ya, pernah. Terus guru marah dan menjadi takut. Nah, berarti guru marah itu adalah termasuk ke dalam hukuman dan murid menjadi takut dengan kita. Terus konsekuensi. Nah, masih dalam pembuatan PR tadi yang konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Berarti waktu istirahatnya, waktu makannya berarti diganggu untuk mengerjakan PR. Itu yang konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati itu. Terus yang restitusi, ini yang harus kita lakukan. Ya, ini yang harus kita terapkan. Yaitu guru menanyakan keyakinan kelas. Maksudnya guru menanyakan keyakinan kelas di sini, guru memanggil siswa. Ya, menanyakan siswa tersebut kenapa dia tidak membuat tugas tersebut atau tidak membuat PR tersebut. Lalu menanyakan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya, terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, terus yang ini perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi, yang manakah yang sudah Bapak lakukan selama ini? Apakah yang restitusi sudah Bapak lakukan? Sudah. Yang hukuman juga sudah? Ya, hukuman juga sudah. Saya sendiri juga sudah melakukan hukuman ini. Konsekuensi juga sudah saya lakukan. Tapi yang restitusi ini mungkin ada beberapa kita yang melakukan restitusi ini. Terus 5 posisi kontrol. Nah, sekarang kita lihat video tentang 5 posisi kontrol. Kita berada yang di mana nanti? Setelah kita lihat pemaparan video tentang restitusi 5 posisi kontrol ini. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu.
nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya?
ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Berarti kita sudah menonton bersama-sama tadi 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, terus teman, pemantau, dan manajer. Ya, berarti posisi yang harus kita terapkan yang mana, Bapak Ibu? Demi disiplin positif tadi. Ya, posisi yang mana? Dari pemaparan video yang sudah Bapak Ibu tonton tadi. Pemaparan yang mana? Siapa yang bisa? Bapak Ibu, saya minta dari Bapak Ibu. Dari pemaparan yang harus kita terapkan di sekolah kita demi disiplin positif. Yang mana? Saya Bu Nel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5 video yang sudah ditayangkan tadi, kalau saya melihat itu dari 5 posisi kontrol itu kita bisa juga melihat video yang nomor 2. Jadi kalau kita dalam memproses anak itu boleh kita buat anak itu merasa dia bersalah dari keterlambatan. Kemudian bisa juga di posisi nomor 5, manajer. Berarti kita sebagai orang yang lebih tua, boleh dikatakan guru, itu kita sebagai pendidik. Nah, jadi di situ kita membuat istilahnya anak itu sadar sendiri dari kesalahan yang sudah dia perbuati. Tidak perlu kita menghukum dengan hukuman yang walaupun sekecil-kecil apapun, kalau bisa anak itu dengan kesalahan dia bisa ngerti sendiri. Itu. Nah, mudah-mudahan di sekolah kita bisa menerapkan di posisi nomor 2 atau di nomor 5. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kepada Bu Anita yang telah memberikan pendapatnya. Berarti 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan di sekolah adalah ya betul yang nomor 2 dengan yang nomor 5. Bahwa kita tidak boleh jadi penghukum, ya, jadi teman kita boleh, jadi manajer juga boleh, kan? Jadi yang tidak boleh kita terapkan adalah posisi penghukum. Bagaimana supaya nanti kita tidak penghukum? Nanti kita lihat di segitiga restitusi. Bagaimana kita menerapkannya? Kita lihat nanti pada segitiga restitusi. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini sudah tadi sudah bisa dijawab dengan melihat video atau pemaparan video tadi. Nah, kita lanjut. Nah, baru yang terakhir kita lihat keyakinan kelas. Ya, selama ini kita mengenal keyakinan kelas ini dengan apa? Ya, apa? Ya, kesepakatan kelas. Berarti keyakinan kelas kita namakan dengan kesepakatan kelas. Kita di sini keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas yang mana yang akan kita buat? Ya, tentu tentang tata tertib nanti. Bagaimana siswa pada waktu belajar? Ya, ini keyakinan kelas. Atau kesepakatan kelas yang akan kita buat, ya, yang akan kita terapkan. Yang pertama, kegiatan membuat keyakinan kelas, ya. Nah, ini contoh keyakinan kelasnya. Datang tepat waktu, disiplin, saling menghormati dan menyayangi, mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Nah, di sini bisa kita terapkan di SMP kita ini, membuat keyakinan kelas nanti di ajaran baru atau semester awal, ya, kita masuk, ya,
kita buat keyakinan kelas, kita beli kertas post-it, ya kan? Terus kita suruh anak-anak tersebut menulis di kertas post-it tersebut apa yang kita sepakati bersama keyakinan kelas. Disuruh dia menulis dulu sebanyak-banyaknya, terus kita tempel. Setelah itu baru kita pilih mana keyakinan kelas. Ada yang dibuatnya nanti berbicara Bu pada waktu jam belajar katanya. Kita buat kalimat positif dan kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya tentu kalimat yang tidak perlu kita terapkan, ya. Kita buat sebanyak, disuruh anak, misalnya 2 anak disuruh membuat kalimat dengan keyakinan kelas atau tata tertib selama ini yang kita sebutkan. Disuruh anak membuatnya. Setelah itu kita tempelkan di depan kelas. Setelah kita tempelkan, kalau anak 32 disuruh 2 anak, 1 anak 2 kertas post-it, berarti ada 64. Dari 64 itu nanti kita pilih mana yang cocok kita buat keyakinan kelas atau tata tertib kelas tersebut. Setelah itu baru kita tempel di dinding supaya kelihatan keyakinan kelas yang sudah disepakati atau sudah kita sepakati dengan di dalam kelas tersebut. Nah, kita lanjut. Ini bentuk keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, selama ini kita mendengar atau dengan sebutan peraturan atau tata tertib. Sekarang namanya yaitu keyakinan kelas. Ya. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Terus semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan arah pendapat. Terus keyakinan kelas senantiasa berbuat dalam bentuk positif. Itu tadi harus ada kalimat positif, tidak dengan menggunakan kalimat negatif. Contohnya kalau kalimat negatif, ya, apa contohnya pada tata tertib atau keyakinan kelas pada kalimat negatif? Tidak boleh ribut. Ya, tidak boleh ribut. Itu kalimat negatif. Apa positif? Negatif. Negatif. Yang lain? Tidak boleh ribut, ya. Nah, berarti tidak boleh ribut berarti anak disuruh diam, ya kan? Terus keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, berarti di lingkungan sekolah. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan kelas itu ya tata tertib itu diganti dengan namanya keyakinan kelas. Nah, kita lanjut. Nah, prosedur pembentukan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan kelas yang perlu kita sepakati. Berarti kita setelah membuat keyakinan kelas tadi di dalam kelas, kita sepakati. Terus yang kedua, mencatat semua masukan murid. Baik tadi dari kalimat positif maupun dari kalimat negatif, kita catat semuanya dengan menggunakan kertas besar atau yang kita namakan dengan kertas post-it tadi, agar semua siswa dapat melihat hasil curah pendapat masing-masing siswa. Terus susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur yang sudah dibentuk. Ganti kata negatif menjadi kata positif. Contoh, jangan berlari di dalam kelas dengan kalimat berjalan di kelas. Ya kan? Berarti kata jangan berlari itu diganti dengan berjalan di kelas. Terus tinjau kembali daftar curah pendapat. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama.
Setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya. Terus keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Berarti setelah kita buat keyakinan kelas atau tata tertib tadi, maka kita tempel di dinding supaya semua anak melihat. Semua anak memperhatikan, oh ini yang sudah saya buat keyakinan kelas. Ya kan? Itu bisa nanti di ajaran baru kita buat keyakinan kelas tersebut atau tata tertib kelas tersebut. Terus kita lanjutkan dengan segitiga restitusi. Apa yang sebenarnya segitiga restitusi itu? Tadi dari materi kita tadi, ya, yang paling menarik mungkin kata ibu tadi, ibu kepala sekolah kita, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Karena 3 tadi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Terus dari video yang sudah kita tonton tadi, yang mana yang menggambarkan tentang segitiga restitusi? Yaitu yang terakhir, yaitu sebagai manajer tadi, yaitu menstabilkan identitas dulu, terus validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Berarti kalau kita lihat dari video tadi, yang menggambarkan tentang segitiga restitusi adalah yang terakhir, yaitu manajer. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang atau among yang namakan dengan posisi manajer tadi, yang menentukan murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dan sekarang kita lihat, ya, yang segitiga restitusi itu yang bagaimana, kita tonton videonya lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan dari kelas 92. Terima kasih Bu Guru. Saya sangat senang sekali diajak diskusi oleh Bu Guru tentang menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bolos lagi pada jam pelajaran. Ika tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia pun marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut skenario penyelesaian menggunakan segitiga restitusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu tentang bagaimana cara menahan diri dari amarah tentang perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar lagi tentang sabar dan menghargai teman sekelas saya. Demikian penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Bapak Ibu, dari pemaparan segitiga restitusi, apa yang dapat kita ambil dari pemaparan video segitiga restitusi tadi? Siapa yang bisa menjelaskan? Dari pemaparan video tadi, ya, apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Ada anak yang bermasalah, ya, berarti segitiga tadi kan ada yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, menanya, ya, mana tidak mengerjakan PR, ya. Setelah itu baru kita tanyakan validasi tindakan yang salah. Apakah yang sudah dia tidak membuat PR tersebut, apakah dia melakukan kesalahan atau tidak? Terus menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kita buat atau yang sudah kita perbuat di kelas tersebut, ya, itu tentang segitiga restitusi. Nah, yang terakhir, terima kasih. Dari pemaparan ini, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi? Nah, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya, yang telah mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah di pemaparan tentang restitusi dan juga tentang diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Gusmaneli SPD. Semoga apa yang telah disampaikan Ibu Gusmaneli SPD tadi membawa keberkahan dan juga menambah pengetahuan bagi kita semua. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita. Ya, ini ada kertas dipnote. Nanti Bu bagikan ke kalian. Silahkan kalian buat peraturan kelas atau keyakinan kelas kita yang akan kita sepakati nanti. Ya, yang mana kita ambil nanti. Dan ini Ibu minta pendapat ke kalian semua. Kalian ada 32 orang. Nanti Ibu bagikan satu. Kalian buat pada kertas ini, ya, dengan 2 keyakinan kelas atau 2 tata tertib yang akan kita sepakati nanti. Ya, bisa kalian bantu? Sudah. Sekarang Ibu bagikan. Kalian tulis di sini apa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang akan kalian tetapkan di kelas kita ini. Nah, setelah kalian tulis, kalian tempelkan ke depan. Tidak boleh ribut. Tidak boleh adanya membuli. Sudah, bebas di kantin. Tidak boleh keluar kelas saat jam pelajaran. Tidak boleh ribut dalam jam pelajaran. Tidak boleh keluar kelas. Tidak boleh pindah tempat duduk. Tidak.